Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam. kembali dengan saya Rizalul Ahmad, CGP angkatan 10 kelas 052. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai kepala sekolah SDN Cipete Utara 05, yaitu Ibu Siti Mastiah SPD, terkait dengan modul 3.1 dilema etika dan juga dilema moral dalam mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Bu Mastiah. Waalaikumsalam Pak Rizal. Gimana Bu kabarnya? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Sehat ya Bu ya? Sehat ya. Terima Terima kasih kasih atas kesediaannya untuk saya wawancarai pada hari ini terkait dengan nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan, dilema etika dan juga dilema moral, ya Bu ya. Ya. Selanjutnya Bu Mastia sudah berapa tahun memimpin di sekolah ini? Ya, kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun ya Bu ya. Berarti sudah banyak pengalaman ya Bu ya. Ya, lumayan lah. Iya. Banyak sedikitnya ya, suka duka pengalaman pasti ada. Iya. Ini Bu terkait dengan tugas CGP ya. Saya mendapat tugas dari pendidikan bergerak untuk mewawancara Ibu terkait dengan selama ini keputusan terkait dengan masalah yang menjadi dilema etika dan juga dilema moral ya, seperti apa. Ini kalau lebih ada 8 pertanyaan. Ya, kiranya nanti Ibu bisa jawab ya. Selama ini sebetulnya bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dilema etika itu suatu permasalahan ya. Suatu permasalahan yaitu kita sebagai atasan harus bisa mengambil keputusan perilaku yang tepat untuk suatu permasalahan. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus nih di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita harus bisa memberikan keputusan masalah, yaitu mengidentifikasi keputusan yang diambil, terus mengumpulkan informasi, kemudian cari solusinya, pertimbangkan bukti-buktinya, kemudian ambil alternatif dan mengambil tindakan yang terbaik supaya permasalahan itu bisa terpecahkan, tidak merugikan pihak manapun. Ya, jadi diidentifikasi dulu seperti apa kasusnya Bu ya. Iya. Kemudian bukti-buktinya apa ya, kita nggak bisa langsung memutuskan langsung begitu saja ya terkait dengan masalah yang ada ya. Mengumpulkan informasi dulu ya terutama ya. Terus informasi itu dari mana aja Bu? Informasi itu ya terutama dari guru, orang tua murid, masyarakat, apa permasalahannya, baru kita musyawarahkan. Kemudian dengan dewan guru tuh ya. Ya, baru kita pecahkan bagaimana jalan yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Iya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menganalisa ya masalah. Dianalisa dulu masalahnya itu apa. Kemudian memahami masalahnya apa. Kita harus paham dulu masalahnya apa. Kemudian menganalisis penyebab masalahnya apa. Kita cari dulu sebabnya apa ya. Kemudian memecahkan masalah, baru kita pecahkan. Setelah kita tahu penyebabnya, baru kita pecahkan masalahnya. Kemudian mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir menciptakan dan mengikuti rencana tindakan selanjutnya. Jadi jelas Bu ya, dari analisis dulu, kemudian kita tahu dulu penyebabnya masalahnya apa sih sebetulnya sih ya.
baru kemudian diputuskan sama kita dengan pecahkan, ya. Kita musyawarahkan, kemudian kita selesaikan. Ya. Yang keempat, hal apa saja nih yang selama ini Ibu lakukan dan dianggap efektif seperti itu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, di sini saya menggunakan 3 prinsip. Apa aja itu, Bu? Ya, yang pertama berpikir berbasis hasil akhir. Kita harus berpikir hasil akhirnya apa. Kemudian berorientasi kepada aturan yang benar. Regulasi, Bu, ya? Ya, regulasi. Kemudian mengutamakan rasa peduli. Peduli. Kita harus peduli itu masalahnya apa. Seperti itu. Jadi kita mengikuti apa yang berlaku, peraturan, regulasi ya. Kemudian kita harus peduli. Pedulinya itu masalahnya apa. Kita lihat lagi. Seperti itu. Jadi 3 prinsip itu pertama orientasi kepada hasil akhir, kemudian selalu orientasi kepada regulasi ya Caca. Ya, regulasi ini apa namanya mengatur apa enggak gitu ya. Jangan-jangan takutnya maksudnya bertentangan gitu dengan keputusan yang kita ambil ya. Itu. Dan yang kelima, hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap sebagai tantangan lah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, itu hal-halnya seperti yang kita hadapi ya. Iya, tantangannya apa? Ya, dilema etika kurang, terutama yang sedang dapat permasalahan dihadapi oleh guru. Kalau di sekolah ya, guru, kemudian kepala sekolah. Nah, kepala sekolah biasanya itu guru dan kepala sekolah mendapat permasalahan dilema etika. Kasus tersebut dapat terkait dengan kinerja ya, kinerja guru. Kemudian perilaku siswa juga ya. Kemudian tuntutan orang tua murid. Ya, jadi orang tua murid itu menginginkan suatu yang kiranya dapat memuaskan keinginan gitu ya, orang tua. Jadi sebetulnya tantangan ini banyak juga ya. Dari selain guru maunya begini, mungkin juga orang tua juga tuntutannya juga macam-macam lah seperti itu ya. Gitu. Kadang ya ketika kita sedang keputusan ada aja maksudnya ya kritik dan juga mungkin yang nggak puas lah seperti itu ya. Ya, kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid. Misal guru itu dituntut oleh orang tua murid, oleh siswa maunya seperti ini. Kepala sekolah dituntut oleh guru, kepala sekolah harus seperti ini gitu ya. Itulah suatu dilema ya yang kita hadapin setiap hari dan kita harus dapat memecahkan. Kita harus menyelesaikan bagaimana solusi yang terbaik seperti itu. Selanjutnya Bu, yang ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian prosedurnya seperti apa? Iya, ada ya jadwalnya. Kemudian kita tergantung permasalahannya ya Bu ya. Dilihat dulu dari permasalahannya kita lihat dulu permasalahannya berat atau tidak. Kalau misalnya berat bisa diselesaikan hari itu, kita selesaikan hari itu. Tetapi kalau kita tidak bisa menyelesaikan hari itu masalahnya berat, kita jadwalkan. Kira-kira kapan lagi kita selesaikan? Kapan lagi kita harus tuntaskan masalahnya? Jadi tergantung masalahnya. Ya. Besar kecil masalahnya gitu ya. Kalau masalahnya berat ya oke, kita jadwalkan. Tapi kalau masalahnya hanya sederhana, kita bisa kondisikan pada hari itu kita selesaikan, oke, nggak masalah. Itu. Jadi lihat apa namanya besar kecil masalah seperti itu ya. Kalau misalnya memang dianggapnya masalahnya bisa dilakukan hari itu kecil, mungkin bisa diputuskan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya masalahnya butuh musyawarah dulu, diskusi dulu dengan teman, itu harus dijadwalkan ya. Terus yang terakhir masih ada itu Pak Rijal, kita harus beri pembinaan ya terhadap suatu masalah yang dihadapi kepada si pembuat masalah itu misalnya guru
atau orang tua murid, kita kasih binaan, kita ya. kasih pengertian arahan ya. Ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan baik. Itu. Terus yang ketujuh Bu, adakah seseorang nih yang menurut Ibu atau faktor apa yang selama ini kira-kira mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, ada ya. Di sekolah ini ya. Ada yang membantu untuk memecahkan masalah. Kalau di sekolah ya terutama dewan guru, ya. Ada guru yang kita percaya yang bisa membantu memecahkan masalah. Guru senior lah kalau gitu ya. Iya. Kemudian kita mengadakan rapat. Kemudian kita musyawarah dengan guru-guru. Untuk mencapai kesepakatan. Dan karyawan sekolah kita harus ajak bicara juga bagaimana caranya. Siapa tahu di antara mereka bisa membantu memberikan masalah-masalah yang agak sulit kita pecahkan bersama-sama gitu. Jadi kita perlu kerjasama lah di dalam satu sekolah. Ya semua warga sekolah itu bisa membantu karena di lingkungan sekolah masalah yang ada kita pecahkan bersama-sama. Tapi itu. Pengawas juga mungkin dilibatkan ya, gimana? Ya tergantung masalahnya ya. Kalau masalahnya hanya di sekolah yang tidak bisa keluar ya oke. Tapi kalau tidak bisa dipecahkan oleh sekolah, kita bisa menghubungi pengawas atau kasatlak yang lebih tinggi lagi. Tapi insya Allah sih kalau masalah di sekolah tidak berat, nggak usah pakai pengawas. Cukup kita aja yang menyelesaikan, kepala sekolah dan dewan guru. Ya. Masalahnya itu masalah sekolah ya, diantaranya kan sekolah kan guru, orang siswa, kemudian orang tua murid. Seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan di 5 ITK? Ya, kalau menurut saya selama kita mengambil keputusan untuk suatu masalah, dilema etika, itu kita perlunya kerjasama, musyawarah, kemudian menyelesaikan semua masalah dengan baik ya. Dengan musyawarah kita dapat menyelesaikan semua masalah dengan baik, yaitu sejak kita diharuskan bermusyawarah, memberikan pandangan, kemudian kita bisa memutuskan bersama-sama, tidak sendiri. Suatu masalah itu yang terjadi di sekolah bukan masalah satu orang. Karena terkaitan antara guru, murid, orang tua murid. Jadi intinya kolaborasi lah. Iya, kolaborasi, kebersamaan. Bersamaan ya. Yang jadi apa yang menjadi masalah itu ya kepala sekolah. Jadi terjadilah kita harus bermusyawarah. Terjadinya keputusan yang adil. Jadi tidak memihak kepada siapa gitu. Kita harus adil memutuskannya. Baik Ibu, dari semua pertanyaan ini tanpa dirasa sudah tadi kita diskusikan atau saya ajukan pertanyaannya. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk diwawancara. Ya, mudah-mudahan Ibu sehat dan sukses selalu ya. Amin. Terima kasih Pak Rijal. Semoga Pak Rijal juga dalam proses CGP-nya sukses menjadi pemimpin. Kedepannya pemimpin yang amin. Yang diharapkan. Terima kasih. Baik, itu hasil wawancara atau proses wawancara yang saya lakukan bersama Kepala Sekolah SDN Ciputra Utara 05, Ibu Siti Mastia. Dari saya terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kita bisa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizalul Ahmad, CGP Angkatan 10,
kelas 52. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah terkait dengan dilema etika dan bujukan moral modul 3.1 yang pada kesempatan siang ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah, tepatnya kepala sekolah SDN Kramapela 09, yaitu Ibu Mia Dwi Anggraini MPD. Assalamualaikum Bu Mia. Waalaikumsalam Pak Riza. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga sehat juga untuk Pak Riza. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya. Oke, sama-sama. Ya. Bu Mia, ini kami ada tugas untuk mewawancara Bu Mia terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Tugas modul 3.1. Ada beberapa pertanyaan yang nanti ke depan saya akan tanyakan kepada Bu Mia, kiranya bisa dijawab dengan baik. Gitu. Ya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana sih dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya Pak Riza. Untuk mengidentifikasi permasalahan dilema etika dan bujukan moral itu, pertama saya benar-benar mengetahui secara pasti apa letak permasalahannya, kemudian saya telusuri dan juga saya mengambil informasi-informasi yang sekiranya saya butuhkan, sehingga pada saat nanti saya sudah mengidentifikasi dan kemudian mendapatkan informasi tersebut, maka saya bisa mengkategorikan, oh iya benar loh, ini benar-benar keputusan atau kebijakan yang harus saya tempuh itu berkaitan dengan etika dan juga moral dari sekelompok atau segelintir orang, seperti itu. Oke, jadi identifikasi kasus ya, seperti itu ya. Kemudian selama ini bagaimana tanggapan Bu Mia menjalankan pengambilan keputusan di sekolah nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, baik. Kalau misalnya untuk sama-sama benar, pasti setiap kali ada permasalahan itu pasti mereka merasa benar semua gitu ya. Iya, betul. Jadi pertama saya pasti akan menggandeng rekan-rekan sejawat saya yang memang di sini ada guru senior maupun wakil kepala sekolah. Jadi saya tidak bisa jalan sendiri karena memang pertama dari pengalaman saya, kemudian juga saya selalu melibatkan tim gitu ya. Karena dengan komunikasi yang baik, kemudian dengan kita mengatasinya secara bersama-sama akan jauh lebih baik, akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan saya memutuskan itu sendiri tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang mungkin saya tidak terpikirkan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lebih menguatkan lagi, kan justru lebih menguatkan ya nilai-nilai kebajikan yang nanti akan muncul gitu untuk kepentingan bersama. Jadi begitu Pak Riza. tugasnya berkolaborasi lah dengan teman. Iya, dengan kolaborasi jauh lebih baik dibandingkan keputusan sendiri. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Langkah-langkahnya pertama saya tadi sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian komunikasikan dengan baik, kemudian juga berkolaborasi baik itu dengan teman-teman yang memang sekiranya dapat membantu saya, kemudian juga saya berbagi pengalaman ya, aduh saya ternyata punya permasalahan ini gitu, saya bercerita dengan teman-teman kepala sekolah yang lain, mungkin mereka sudah pernah mengalaminya yang jauh lebih panjang pengalamannya dalam pengambilan keputusan khususnya sebagai kepala sekolah. Dan juga kalau memang dirasa belum cukup, ya saya pasti akan menggandeng juga ada pengawas, kemudian ada kasatlantas dan bahkan suku dinas ya yang menaungi di wilayah Jakarta Selatan. Seperti itu Pak Riza. Jadi berjenjang ya. Kalau misalnya memang bisa dilakukan keputusannya di internal ya. Di internal, tapi kalau memang ternyata harus melibatkan pihak luar, pasti saya akan membuka diri. Saya tidak akan pernah berjalan sendiri intinya seperti itu. Tetap harus jalur koordinasi lah seperti itu. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif itu ya pertama komunikasi yang baik ya. Kalau misalnya apa yang kita mau, kemudian apa yang sebaiknya
harus dilakukan itu ya memang kita harus komunikasikan. Kalau misalnya pesan kita tidak sampai ya mungkin akan terjadi berbagai macam permasalahan yang lainnya gitu. Kemudian juga kita punya aturan atau regulasi yang memang sudah ada gitu. Jadi kita sosialisasikan kepada teman-teman gitu. Jadi jangan sampai menyimpang dari hal tersebut. Jadi meminimalis permasalahan yang mungkin muncul di lain hari gitu. Kemudian juga kolaborasi. Nah, saya selalu menekankan kepada teman-teman di sini bahwa suka duka kita ya bersama gitu. Baik buruknya sekolah itu memang tercermin dari perlakuan atau bagaimana Bapak Ibu membawanya gitu. Jadi bukannya apa yang saya lakukan, tapi bagaimana Bapak Ibu guru, siswa, orang tua, dan bahkan saya sebagai pemangku kebijakan mengelola manajemen sekolah itu dengan baik gitu. Jadi itu yang menjadi hal yang prinsip. Jadi kuncinya komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi dan kolaborasi. Lantas hal apa saja yang selama ini dilakukan terkait dengan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di etika? Hal yang saya lakukan untuk menjawab tantangan, pertama saya tidak boleh egois, saya harus bersabar, saya harus mawas diri dan juga bisa memposisikan diri saya secara bijaksana, tidak sampai timpang sebelah ya. Saya jangan sampai saya digiring opini ke A atau ke B gitu. Jadi saya punya pendirian lagi. Tapi setidaknya yang paling utama adalah saya ada kalanya saya harus membuka mata, membuka hati, membuka telinga saya lebar-lebar untuk mendengarkan dan melihat apa adanya. Kemudian pada saat saya sudah melakukan sebuah kebijakan atau keputusan yang memang saya rasa sudah untuk kepentingan bersama, maka ya jalan terus gitu loh. Saya udah tutup mata apapun yang orang mau katakan gitu. Terus apa yang misalnya ya namanya orang kan nggak tentu semuanya mau sesuai dengan pendapat kita ya. Jadi kita jalan terus selagi memang itu kita rasakan memang kuat dasarnya ya memang ini kebaikan untuk bersama gitu Pak Rizal. Jadi ya memang namanya putusan ya pasti ada pro dan kontra lah. Iya, jadi pasti akan ada pro kontra walaupun kita sudah setim kolaborasi dan sebagaimanapun udah dicari-cari solusinya tetap pasti akan ada ya, tapi setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik gitu. Dengan kalau keputusan itu sudah diketuk udah tutup telinga aja seperti itu ya. Tapi ya kan sebelumnya sudah membuka pada saat sudah ini jangan sampai kita jadi bimbang atau bahkan merubah-rubah keputusan kan jadi nggak enak gitu ya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa nih dijalankan? Kalau saya tipe orang yang dituduh poin. Jadi pada saat ada permasalahan, maka masalah itu harus secepatnya diselesaikan. Tidak ada penjadwalan untuk besok jadwalnya untuk tunda pokoknya ya. Bimbingan gitu kan atau konsultasi, tidak. Jadi pada saat ada permasalahan muncul, maka saat itulah saya harus mencari solusi yang terbaik untuk bersama gitu. Jadi ya kalau komunikasi ya mungkin ada rapat-rapat khusus ya gitu untuk menyampaikan aturan atau bahkan kebijakan-kebijakan baru. Tapi pada saat ada permasalahan, maka saat itu jugalah waktu terbaik untuk menyelesaikan. Yang nggak ada tunda-tunda ya? Tidak ada. Itu nanti saya tidak bisa makan, tidak bisa istirahat. Jadi malah kepikiran gitu ya? Kepikiran terus, itu tipe saya enak ya. Tidur, gak enak makan gitu ya? Benar. Iya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 etika? Sebenarnya support system tetap kepada tim ya, tim. Kemudian juga dikuatkan lagi dengan saya kan selalu kalau ada segala sesuatunya laporan ya kepada pengawas. Jadi mereka lah ini sebagai penguat saya pada saat saya mengambil sebuah keputusan atau kebijakan di sekolah, di mana saya merasa yakin saya tidak menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ada gitu. Terkadang kan banyak kan permasalahan di sekolah itu yaitu kesimpang siuran antara aturan dan juga maunya kita nih gitu kan.
pengennya sih agak-agak belok-belok dikit, tapi aturannya maunya lurus. Nah, Betul. makanya kita bagaimana bisa menggiring lagi teman-teman untuk terus maju ke depan tanpa perlu berlika-liku di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang paling menurut Ibu itu mempermudah ambil keputusan adalah pengawas ya? Ya, tim saya dan juga pengawas selaku. Juga, ya. Jadi setelah dikoordinasikan dengan teman atau teamwork itu, pengawas juga. Pengawas. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan di 5 etika ini? Pengalaman yang saya benar-benar rasakan adalah bagaimana kita bisa menurunkan ego kita, menaikkan rasa sabar kita, rasa syukur kita bahwa kita di sini punya teman-teman hebat yang bisa selalu support dan mendoakan kita. Apapun program kita, apapun permasalahannya, apapun problematikanya, ya kita jalani bersama-sama gitu. Jadi itu yang benar-benar saya petik. Jadi kalau misalnya pengalaman, jujur saya belum berpengalaman di 7 bulan ini, masih banyak PR yang harus saya benahi gitu ya. Tapi setidaknya dari hal kecil hingga hal besar yang sudah saya lalui 7 bulan ke belakang itu udah luar biasa bersama tim saya. Dan saya harus melangkah ke depannya itu ya berdasarkan pengalaman kemarin, ya memang tim saya lah ya supportnya gitu loh, yang mengetahui seluk-beluk seluruh keadaan sekolah hingga orang tua dan juga peserta didik. Bu Mia, nggak berasa ini namanya pertanyaan sudah habis semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat untuk saya pribadi, dan memang terkait dengan dilema ITK ini atau juga moral ya, saya rasa memang hampir semua kepala sekolah ya mungkin pasti mengalami hal-hal yang istilahnya sangat-sangat mengalami itu ya. Ini adalah pengalaman yang luar antara biasa. Teori dengan praktik atau lapangan itu sangat berbeda ya. Beda banget ya. Kalau udah dijajarin sama aturan tuh, wah udah bertolak belakang ya. Itu. Maka tadi penting kata Bu Mia terkait dengan ego, kesabaran, kebijaksanaan kita ya, juga kolaborasi dengan teman lah seperti itu. Bagaimana kita merangkul, setidaknya dengan komunikasi yang baik dan cara yang baik, dan kita tuh harusnya mencontohkan dulu ya, mulai dari diri kita, mulai dari saat ini, dan mulai hal yang terkecil, maka itu adalah role model yang dilihat sama teman-teman. Terima kasih Bu Mia. Sama-sama Pak Rijal. Sukses terus, sehat terus, dan bahagia selalu. Baik, itu mungkin wawancara yang dapat saya lakukan bersama Ibu Mia Dwi Anggraini MPD selaku Kepala Sekolah Kramat Pela 09. Dari saya, terima kasih, mohon maaf. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meraih mimpimu, arahkan pandang.